بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah selalu dimakan baginda Rasulullah SAW. Malam ini kita membahas tentang beberapa hadis Rasul di dalam masalah beberapa khutbah-khutbahnya Rasul. Di antara beberapa khutbah-khutbahnya Rasul, itu yang terbanyak Rasul selalu mengungkapkan fa inna khairul hadi haji Muhammad, fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi haji Muhammad. Pertama bahwa ini dipotong hadisnya, tinggal amma ba'du, muqaddimahnya tidak disebutkan. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa afdhalul haji haji Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Atatkum sa'ah buistu ana wasa'ah hakata. Ama ya ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahli wa man taraka dainan awdiya'an fa ilayya wa aliyya wa ana waliyul mu'minin. Rasul menyebutkan fa in astaqal hadis kitabullah, paling benar-benarnya hadis cerita ada kitab Allah Al-Quran. Wa afdalul haji haji Muhammad, sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umur muhdatsatuha, jelek-jeleknya perkara-perkara yang diperbarui. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang diperbarui adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalal, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap sesat itu di neraka. Sampai ibaratnya hal-hal yang menyangkut ini katakan termasuk istilahnya apa itu? Orang tiba-tiba goblok-goblok. Anu ngombe obat ana untune goblok. Lali kok. Hal-hal yang menyangkut masalah mursalah ini sebenarnya tetap bisa dikatakan bid'ah, sekalipun bid'ah ringan. Itu banyak masalah-masalah mursalah. Contoh termasuk masalah mursalah itu ini tidak menambah syariat, tidak, tapi mengatur supaya lebih praktis. Maksudnya kan begitu. Contoh seperti masalah mursalah itu seperti halnya sewa taklek. Itu sewa taklek dalam nikah itu enggak ada. Nah, ini diada-ada untuk menanggulangi biar tidak terjadi pengkhianatan, kezaliman dalam sebuah rumah tangga. Jadi aslinya la nikah illa bi wali syahidi adil. Nikah itu hanya yang penting ada saksi, ada wali, ada dua saksi, begitu nikah selesai tanpa ada catatan nikah. Catatan nikah itu jelas itu ada untuk keselamatan, juga untuk sebagai catatan sipil. Contoh saja juga termasuk seperti halnya fenomena yang terjadi ya. Hal-hal yang seperti Muhammadiyah itu mengusahakan perkara itu betul-betul disetiril, tidak ada yang macam-macam aneh-aneh. Biar betul-betul murni. Ini mungkin kubu sebelah itu nganggap, padahal apakah di Muhammadiyah itu mengadili itu haram atau itu bid'ah, kan tidak. Cuma tidak menjalankan. Ya, kubu sebelah menganggap itu kita menyalahkan. Contoh saja seperti habis sholat wiridan bareng-bareng. Apakah Muhammadiyah menyalahkan? Apakah menyalahkan? Kan tidak menyalahkan. Tapi justru kadang-kadang mereka tuh menganggap orang wiridan.
Loh, seperti wiridan bersama, terus habis itu ditungani apalagi terus semua salaman bareng-bareng. Salaman bareng-bareng. Itu memang secara sosial apik, seperti praktis kan begitu kan. Tapi kalau kamu nganggap itu lebih baik dan ini bukan dari Rasul, itu juga bahaya. Dampak apapun yang dikatakan bid'ah, sekecil apapun, dampaknya mesti ada. Dampak negatifnya ada. Contoh, ketika kita ikut di sebuah masjid, jamaah di masjid, yang di situ ada acara-acara seperti ini, lek nggak melok dari takbir selak kesusu itu dipilih. Nggih ngoten. Teh rapi naun ke dipilih. Iku sudah negatif itu. Itu sudah negatif namanya. Ya. Seperti yang kemarin itu pemberangkatan apa namanya jenazahnya Pak Hamid itu kan benar teman ngaji saya kan seperti itu. Tidak ada pidato kenegaraan, tidak ada pidato pemberangkatan, ya sudah habis sholatkan diberangkatkan. Justru yang ada dalam hadis itu bisa dilihat di Riyadhus Shalihin saja bisa. Al mau'idhah ba'da dafni, ada babnya. Pitutur setelah dimakamkan. Itu kan bukan qabla, itu setelah dimakamkan baru ada mau'idhah. Rasul memberikan mau'idhah. Apa maksudnya ini? Maksud syarinya apa? Jangan terlalu lama. Itu menyita waktu. Jenazahnya itu sudah keping dan berangkat. Itu bagi jenazahnya. Bagi muazin, iku aku jadi cangar nemen-nemen. Panjenengan selak repot ya niki. Podok. Jadi begitu pengen ngeteni di sana, nanti mau idahnya di sana. Wes iki mau idah kan kabeh kan padha ngadeg. Oleh pidato sakuwen-wen sing takziah tuwek-tuwek ngadeg misane ya. Ya. Nah, fa inna astaqal hadis kitabullah. Ya. Itu satu contoh. Jadi enak, simple yang dimurnikan itu enak gitu maksudnya. Itu enak maksud saya itu. Lek pengen monggo, tapi sifatnya pribadi. Atat kumusa'ah bu'istu ana wasa'ah kata kiamat sudah datang. Artinya dekat sekali. Bu'istu ana wasa'ah kata ketika aku diutus dan kiamat itu begini. Rasul memberikan tunjuk begini. Bu'istu ana wasa'ah kata. Jadi ketika Rasul menyampaikan hadis ini mengatakan bu'istu ana wasa'ah kata. Aku diutus dengan itu begini. Jejer. Kalau ini aku diutus, ini kiamat. Ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Aku lebih perhatian, lebih peduli kepada orang beriman dibanding orang beriman peduli kepada dirinya sendiri. Betul, Rasul itu betul-betul memperhatikan betul demi orang-orang beriman. Perhatian Rasul itu urusan dunia, urusan akhirat diperhatikan. Bagaimana bentuk perhatian Rasul? Bentuk perhatian Rasul kamu itu diberi pendidikan, diberi arahan, diberi hadis-hadis. Itu perhatiannya Rasul. Juga bentuk perhatiannya Rasul diantaranya ini. Man tarokamalan fali ahli. Kalau diantara kalian itu mati, meninggalkan harta, itu milik ahli warisnya. Wa man taraka dainan au dia'at fa ilayya wa alayya. Siapapun orang yang meninggalkan hutang, keluarga terlantar, serahkan kepada saya. Aku yang tanggung jawab. Ini perhatiannya Rasul kepada umatnya. Dan ini akhirnya diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Diteruskan oleh pemerintah. Rasul atas, jadi ini sunnah saya. Jadi kalau siapapun ada orang mati meninggalkan harta biar dibagi untuk ahli waris, dan siapapun meninggalkan keluarga yang terlantar ataupun hutang saya menanggung, keluarga terlantar saya menanggung.
Ana waliyul mu'minin, aku ada kekasihnya orang beriman. Amma ba'd fa wallahi, amma ba'd fa wallahi, demi Allah. Inni la'uti ar-rajul wa atau ar-rajul. Walladzi atau ahabbu ilayya min alladzi u'ti. Walakin u'ti aqwaman lima arufi qulubi min al-jaza' wal halak. Wa aqulu aqwaman ila ma jalallahu fi qulubi minal ghina wal khair. Amma ba'd, sungguh aku memberi beberapa orang-orang yang aku beri, dan aku tidak memberi orang-orang yang tidak aku kasih. Itu orang-orang yang paling aku cintai. Dan orang-orang yang aku kasih, aku tahu di hati mereka itu masih lemah, masih bersedih. Ya. Walladzi ada'u, orang yang tidak aku beri itu lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Karena aku tahu di hati dia, di hati mereka ada kekuatan, ada kekayaan. Jadi Rasul sering juga memberi itu tidak semuanya diberi. Memberi bukan imam umpamanya, tidak semuanya diberi. Banyak orang yang diberi, sebagian tidak. Justru Rasul menyatakan orang yang aku beri, saya itu tahu dia itu untuk dikasih. Karena mereka lemah. Orang-orang yang tidak aku kasih, aku tahu dia itu sudah cukup dan dia punya hati yang kuat. Rasul menyatakan, ya, ketika dalam pemberian-pemberian ini ada juga orang yang datang dan di situ Rasul tahu orang yang kepingin untuk dikasih, dia itu sudah cukup sebenarnya. Ada juga yang belum cukup, namun hanya apa yang dikasihkan Rasul sudah habis. Rasul memberikan tambahan, wa man yastaghni yughnihillah, wa man yasta'if ya'ifahullah. Siapapun orang yang berusaha kaya, Allah akan memberikan dia kaya. Apa maksudnya berusaha kaya? Berusaha kaya itu aku enggak orang pengen jaluk, aku tak urip dhewe, tak kandang gawe dhewe, tak nyambut gawe dhewe. Itu namanya yastaghni. Yughnihillah, Allah akan memberikan kaya. Jadi orang yang kepengen mandiri niat sing tenanan, itu Allah akan memberikan dia kaya. Tapi orang yang selalu mengharap, dia itu lemah nanti. Maka seperti halnya mintanya masyarakat yang di situ selalu BLT, wira iso sugih iso. Waman yasta'if ya'ifallah. Orang yang berusaha iffah, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga sehingga kamu terjaga kehormatan kamu. Amma ba'd fama balu aqwamin yastarituna surutan laisa fi kitabillah. Amma ba'd. Kenapa sekelompok kaum itu kok mereka bikin syarat-syarat, bikin aturan-aturan, beberapa syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Tidak ada satu persyaratan-persyaratan yang tidak ada di dalam kitab Allah kecuali itu batil. Jangan ada tambahan-tambahan. Wa in kana mi'ata syartin, sekalipun ada syarat, 100 syarat. Qada'ullah ahaqqu, hukum Allah lah yang lebih berhak untuk ditepati. Wa syartullah awsaqu, dan syaratnya Allah lah yang lebih kokoh. Wa innamal wala liman attaqo. Rasul itu mengatakan ini untuk mengingatkan orang-orang yang merubah persyaratan-persyaratan. Di antara contoh persyaratan dalam bab ini adalah tentang waris wala. Itu ketentuan dari Allah langsung tentang waris wala ini. Apa maksud waris wala itu? Sekarang sudah tidak ada. Jadi begini, seorang juragan, ya, yang dia punya budak-budak,
Atau sekalipun bukan budaknya sendiri, ada budak yang lewat begitu, saya kasih, kamu saya merdekakan. Siapa juragan kamu? Sudah saya beli. Berapa? 100 juta saya beli. Kamu sekarang merdeka. Kamu sudah saya beli, saya merdekakan. Ketika dia merdeka, jasa saya memerdekakan ini secara syariat. Nanti ketika anak ini menjadi orang kaya, kemudian dia mati, ahli waris tunggal saya. Namanya waris wala. Wala itu loyalitas. Saya itu loyal. Jadi ini ketentuan dari Allah. Budak itu putus hubungannya dengan bapak dan ibunya, dengan sanak saudaranya. Dia nggak putus sudah. Dan ini budak anak ada istrinya. Saya lebih kuat karena saya jasa memerdekakan. Lah dulu umpama waris wala itu digantikan, sudah itu warisnya dipindah ke, nggak bisa, itu syarat dari Allah, ketentuan dari Allah. Sama dengan di sini mamanya, ketentuan dari Allah itu waris keluarga, anak laki-laki 1, perempuan separuh. Itu ketentuan dari Allah. Jangan dirubah-rubah. Ini yang harus ditekankan. Kalau memang kalian tuh kepingin biar adil, itu ditegakkan dulu. Baru silakan kamu bagi-bagi dengan cara hibah. Amma ba'd fama balul amil nasta'milu. Kenapa pejabat-pejabat yang aku angkat, ya, dia datang kepada kami. Begitu mudahnya dia mengatakan hadza min umalikum wa hadza uhdiya ilayya. Ini harta dari masyarakat, dari anggota-anggota kita, artinya dari masyarakat, harta zakat dari masyarakat, dan yang ini diberikan khusus kepada saya. Lantas Rasul mengatakan begini, afala qa'ata fi baiti abihi wa ummihi. Coba, dia silahkan duduk-duduk di rumahnya, di rumah ibunya ataupun bapaknya. Apakah dia dapat hadiah atau tidak? Dia dapat hadiah apa tidak? Tidak mungkin dia dapat hadiah. Fawallahi, demi Allah, dirinya Muhammad dan kekuasaannya, la yazallu ahadun min syai'an illa yaumil qiyamah yahmilu. Seseorang tidak korupsi, tidak melakukan kecurangan dari apa-apa yang dia bawa, kecuali nanti dari kiamat akan dikalungkan kepadanya. Kalau kecurangan itu yang dibuat domba akan dikalungkan. Ya, kalau toh yang dibawa itu ada seekor sapi, ya sapi yang akan dikalungkan. Hadis ini menunjukkan sudah zaman dulu padahal. Ini artinya apa? Gratifikasi, Pak. Seorang pejabat itu ketika dia datang ke masyarakat untuk tugas begitu, kalau dia itu dapat oleh-oleh itu apa? Pelicin. Ini nggak boleh seperti ini. Maka dari itu pejabat, apalagi yang menyangkut KPK, jaksaan, hakim, kuwi kudu dilatih. Bikinnya begitu, kodi itu kudu pindah-pindah. Yang kedua, dia nggak boleh bikin acara. Sama jadi jaksa, terus sama ngenekne walimahan. Sing diundangi bos. Lah kuwi kok becakane ya miliaran. Enggak boleh seperti ini. Gratifikasi apa yang diberikan itu. Pemberian atas nama hubungan ikatan apa namanya? Ikatan persaudaraan itu kan ya seberapa kan ya. Nah, kalau namanya bos itu nggak mungkin jadi
pejabat nggak mungkin hanya sekian. Maka dilarang aturan seperti itu. Biar tidak terjadi gratifikasi. Amma ba'd ala ayuhan nas. Amma ba'd, ingat wahai para manusia, fa innama ana basyarun. Yusiku ayatnya Rasul Rabbi, aku adalah manusia. Sebentar lagi utusan Allah akan datang menjemput aku, siapa? Israel. Dan aku pun akan memenuhi panggilan Allah. Wa ana tarikum fikum sakolen. Aku meninggalkan untuk kalian dua beban yang berat. Kalau yang atas tadi tarikum fikum amroini, dua. Tapi beda isinya. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang berat. Awalumah kitabullah, satunya yang pertama ada kitab Allah. Fihi huda wan nur. Di dalam kitab Allah ada petunjuk, ada cahaya. Faman istamsaka wa akhadha bi kanal huda, siapapun berpegang teguh kitab Allah, betul-betul dipegang erat-erat, dia di atas petunjuk. Waman akhta'a dhalla, siapapun keliru dari pegangan kitab ini, dia akan tersesat. Fakhudhu bi kitabillah, peganglah kitab Allah, pegang erat-erat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ahlul baiti. Rasul menekankan, kamu harus pegang teguh Al-Quran. Kamu juga harus betul-betul pegang teguh dekat sekali dengan ahli baiti. Udzakirukum wa fi ahli baiti, udzakirukum wa fi ahli baiti, 3 kali Rasul mengatakan begini. Udzakirukum wa. Aku ingatkan, kalian pasti jadi ketika kalian tuh perhatian kepada ahli baitku, kalian mesti di atas zikrullah. Artinya kedekatan kita kepada ahli bait itu menjadikan bagian daripada ibadah. Cinta kepada mereka, perhatian kepada mereka, menolong kepada mereka, itu ada kekhususan dibanding sesama manusia yang lain. Ada keistimewaan. Al-Quran kan juga menekankan begitu. Qul la as'alkum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, la as'alkum alaihi ajra, aku tidak minta kepada kalian upah di dalam menyampaikan risalah ini, illa mawaddata fil qurba. Cuma aku kepingin kalian itu tidak melakukan cinta kasih kepada kerabat. Ada pemberlakukan diistimewakan untuk zuriat Rasulullah. Cinta kepada Rasul juga cinta kepada anak cucunya. Cuma anak cucunya itu yang mana nggak jelas. Jangankan sekarang, jaraknya pintu tahun. Sudah 1400 tahun yang silam dari anak cucu Rasul. Dan kejadian huru hara itu selalu ada. Dan semua zuriat Rasulullah semenjak dulu, mulai Muawiyah, Raja Hajjaj, Raja Yazid, semuanya itu sampai ke bawah, semuanya pejabat-pejabat itu mesti mereka dijadikan target operasional, jadi sasaran. Rasul perhatian kepada, aku ingatkan kamu peduli kepada keluarga. Karena kalau kamu nggak peduli, keluarga saya untuk dikuyong-kuyong. Coba kan masih dekat sekali siapa Hasan, siapa Husain. Hasan bin Ali kan dekat sekali dengan Rasulullah. Pecinta-pecinta Rasul kan masih banyak. Pecinta anak cucunya juga banyak. Tapi nyatanya, siapa yang membantai? Apa nyata-nyata orang kafir? Kan tidak kan? Rasul perhatian seperti ini. Maka mesti buram. Siapa zuriat Rasul mesti buram. Nggak jelas. Saiki orang sah zuriat Rasul panjenengan mawon. Jenengan kabeh kira-kira mbah tanggae roh ora. Mbah Toro, mbah Buyut, mbah Buyut itu. Terus pokoknya kalau
Magelang, sebagai komentir. Ya hanya seperti itu. Apa masalahnya? Peperangan. Masalahnya peperangan. Jadi fenomena yang terjadi seperti ya antara ulama dan PWI dan Habaib dipecah seperti ini memang tiga proyek untuk memecah belah umat Islam. Nggak perlu sebenarnya seperti ini kita ikut kuat-kuat. Urusan dia itu menipu itu urusannya dia di hadapan Allah. Yang penting kowe iki aja tertipu, nggak perlu nek pengajian rame-rame terus kelok-kelokan penggaya ngopo. Kan aku nggak yakin sama Habaib. Ya sudah, kamu manusia sebagai manusia. Urusan kowe njaluk duit, ya ora tak wae ora apa-apa to. Kan ini digedek-gedek nih. Sehingga yang apa namanya? Yang mengenaskan. Kayak Muhammadiyah kayaknya yang mengenaskan. Setiap kali pengajian, engkau pengajian itu digedek nih orang ribuan, mau balik lho maca hadis itu ae ora. Mendingan jenenge nek Kang asli Kang. Tak wacane hadis piro jajan kok ayat piro. Tenan iki. Kaya lego mek lorokan ngomong apa ilmu wis dadar-dadar ngono. Kowe mulih mek pegel tok. Tapi ngene iki tak ulang nang kono enggak payu. Nak kira. Ya golek pasar aku. Golek pasar. Jadi kan yang perintah kanjeng Nabi kan yo kan pada balihu andi malu kayak ya pasar iki wajib. Ya. Iso gawe pasar ngono kae. Tapi yo cangkeme ceromoh-ceromoh terus guyon ngono kae. Ya kere ya boleh ngono. Jadi intinya Rasul menekankan apa dengan zabil kurba termasuk dengan apa zuriyatul Rasul kita cinta. Cuma saya jelaskan siapa mereka Allah. Tapi dilalah sing kakusane sapa wong Muhammad ya wong NU Pak. Ya. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sungguh paling benar-benarnya cerita dan kitab Allah. Wa awsaqal qur'an kalimatut taqwa. Ikatan yang paling kokoh adalah takwa. Artinya setiap perbuatan kalau ini kita dasari takwa itu kuat. Maka perbuatan yang akan kita jalankan fikihnya piye? Iki apik wae. Ana unsur ibadah ora nek iki nek takwa ini kerjakan, nek gak tinggalkan. Itu kuat. Akan kita bawa dunia dan akhirat. Ada kekuatan batin seperti ini. Wa khairul millati Ibrahim. Sebaik agama Ibrahim. Wa khairus sunnatu Muhammadin. Sebaik sunnahnya Muhammad. Wa asraful hadis zikrullah. Wa ahsanul qasas hadzal Quran. Sebaik-baik cerita adalah Quran ini. Quran itu paling benar ceritanya dan paling baik kisah-kisahnya. Wa khairul umur awazim. Dan apa yang diceritakan dalam Al-Quran ya, ini hampir berulang-ulang kejadiannya di muka bumi ketika kita itu bisa menghayati. Itu dunia itu ya kecil itu. Jadi apa yang terjadi di zaman Musa modelnya seperti ini nanti juga akan berulang. Apa yang terjadi di zaman Ibrahim akan terulang. Dan setiap nabi diutus itu mesti ditugaskan di sekelompok kaum yang sudah sangat berlebihan. Zamannya mesti sudah zaman kerusakan.
Wa khairul umur amazimha, sebaik-baik perkara yang pokok yang penting. Dahulukan yang pokok, yang penting. Kalau banyak ibadah itu yang perlu, itu yang didahulukan. Jadi dahulukan yang penting-penting, jangan yang nggak penting didahulukan. Jadi yang penting apa? Yang paling penting fardu itu didahulukan, yang wajib didahulukan. Nanti di nomor 2 kan sunat muakkad. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 ya yang sunat yang bukan muakkad. Yang diakhirkan fadilah fadhailul amal. Itu di nomor akhirkan. Contoh mana? Contoh sholat fardu itu yang saya contohkan, yang itu yang paling diutamakan. Di nomor 2 kan sunat muakkad. Ibadah-ibadah yang muakkad itu di di nomor 2 kan setelah fardu. Termasuk rawatib. Ini kan yang muakkad. Yang sangat muakkad lagi qiyamul lail. Salat sunat fajar itu muakkad. Witir. Kemudian fadhail itu seperti hanya sama zikir-zikir yang lain, termasuk foto-foto sholawat, itu hanya fadhail saja, nambah saja. Dan itu tidak ada ketentuan bentuknya seperti ini dibaca berapa kali, di mana tidak ada ketentuan. Itu fadhail. Ngene iki kerekno. Wis ora salat ning masjid, ora jamaah, kira-kira malah ora salat. Engko nek sholawatan ning lapangan mesti dhisik dhewe. Direwangi enggak ngisaan enggak jamaah bisa. Wih, guru kentos kelangan grameh. Ya. Wa ahsanul hudya hadjul anbiya, sebaik-baik petunjuk-petunjuknya para nabi. Wa asyraful maut qatlul syuhada. Sebaik-baik kematian ada kematian karena syahid. Sekiranya kita itu rajin minta untuk supaya syahid, Allah memberikan kita syahid. Dan orang yang mati syahid itu luar biasa nilainya. Kita ketika selalu minta syahid, Allah memberi syahid sekalipun kita itu matinya di atas ranjang. Rasul pun nampak wafatnya itu tidak dalam peperangan, tapi syahid juga. Kenapa? Ternyata ada juga satu hadis yang menyatakan bahwa sakitnya Rasulullah itu juga masih ada faktor racun yang telah diberikan oleh orang Yahudi ketika mereka memberi makanan dari daging kambing. Masih ada sisa sedikit. Diciptakan seperti ini biar Rasul mendapatkan fadilahnya syahid. Siapa orang yang sangat optimis menjadi syahid? Orang-orang yang menegakkan kebenaran. Wong sing kenceng negakne kebenaran, kuwi mesti digething wong. Senajan ketoke wong iki enggak gething, tapi ning atine mesti gething. Ngene iki wong kadang-kadang ya dulurmu dhewe kancamu duit weting karo kowe. Kowe engko ditenung kok diendrim sae, ora satu-satu sae. Wa akmal ama abdallalatu badal buta. Buta-butanya orang buta adalah orang yang tersesat setelah dia mendapatkan petunjuk. Dia iki wis iso ngaji, agama wis paham. Dadak dumadakan kena aliran-aliran sing gak bener, rodok berbau komunis, ya wis ninggalke keyakinan-keyakinannya. Ini yang paling sulit. Dia itu sebenarnya dia bisa melihat tapi akhirnya buta. Maka Al-Quran menggambarkan orang-orang munafik itu digambarkan bagaimana? Masaluhum kamasalul ladzi istauqada naro. Falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu bi nurihim wa tarakahu fi dhulumatin la yubsirun. Memang summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti halnya
Orang yang menyalakan lampu, menyalakan api di tengah malam, padang apa enggak? Padang. Tapi ketika ini lampu itu dimatikan, padang pet. Jadi ini peteng, dadak. Enggak ketablas. Beda karo iki mulai sore iki ra enek lampu, ora enek lampu blas. Sampeyan ning petengan sak wen-wen. Ning petengan sak wen-wen ketok rambyang. Wong kafir ku sing urung kenal rambyang-rambyang. Wong kafir sing urung mengenal Islam blas. Kuwi nyawang anu rambyang-rambyang tetep ketok. Jadi rambatan ketok. Sehingga ketika sama kasih petunjuk, benar petunjuk sama. Dikasih lagi petunjuk benar. Sehingga ketika seperti itu terus dia akan menerima petunjuk itu. Ini wong kafir sing asli ngono kuwi. Tapi wong kafir sing sifatnya munafikun, sing dulu sudah mendapatkan petunjuk dia tinggalkan, wis ra ngepek. Nak ngepek. Wa amal adolatu ba'dal huda. Wa khairul ilmi ma nafa, sebaik-baik ilmu yang memberikan kemanfaatan. Wa khairul hadi ma uttubi'a, sebaik-baik petunjuk ada petunjuk yang diikuti. Wa syarru amal qalbi, sejelek-jeleknya buta-butanya hati. Wal yadul ulya khairun min yadus sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wa ma qalla wa kafa khairun mimma katsura wa alam. Harta yang sedikit tapi cukup itu jauh lebih baik daripada banyak tapi menjadikan kamu lupa. Ya. Wasyarul ma'dzirah khina yahdul maut, jelek-jeleknya kamu sadar mau tobat ketika mati sudah datang, jelek sekali. Sulit untuk diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughadir. Allah menerima tobatnya hamba selama nyawa itu belum sampai pada pangkal tenggorokan. Kalau nyawa sudah pada pangkal tenggorokan, Allah tidak menerima. Nyawa itu kalau sudah pada pangkal tenggorokan, seperti orang yang sedang ujian, waktu lewat teng kaget sampai garam, dan artinya oleh biji sama. Apa masalahnya? Ketika nyawa itu sudah pada pangkal tenggorokan, hak dan batil genah zaman. Iki bener, iki salah, genah. Islam ki bener, iman ki bener, wis ketok. Iki ditampakkan neraka, wis ketok. Maka orang di neraka jerit-jerit sudah tidak ada artinya. Waktu negara peserta. Sama juga dengan ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Tanda kiamat yang besar, terbitnya matahari dari arah barat sudah tidak ada artinya kalian tobat. Karena sudah jelas hak dan batil sudah jelas. Wasyarrun nadamati yaumal qiyamah, jelek-jeleknya penyesalan di hari kiamat. Wa a'dhamul khotoya al-lisanu kadzub, jelek-jeleknya dosa, besar-besarnya dosa adalah lisan yang banyak bohong. Wa khairu ghina nafsi, sebaik-baiknya kaya dan kaya hati yang kaya, qanaah, terima, zuhud. Wa khairu zati at-taqwa, sebaik-baik sangu adalah takwa. Apa maksudnya sebaik-baik sangu takwa? Sebaik-baik sangu yang kamu miliki, sangu yang bisa kamu menjalankan takwa. Ayat ini di Al-Quran ada dalam bab haji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, buatlah sangu kalian, sebaik-baik sangu adalah takwa. Ini turunnya ayat ini dulu ketika beberapa sahabat itu berangkat haji dari Yaman, dari Persia, dari berbagai belahan dunia,
mereka tuh nekat, nggak bawa sangu. Sehingga ketika di sana nyatanya mereka banyak yang kelaparan, meminta-minta, merepotkan banyak orang. Turunlah ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Coba orang yang berangkat haji umpamanya ataupun umroh, dia enggak bawa sangu. Terus ning kono minta-minta, ngerepotne wong. Apakah itu takwa? Tidak, takwa itu enggak begitu. Dan ini yang dimaksud wa tazawwadu fa inna khairaz takwa ini bukan hanya waktu haji saja. Urip ning omah iki kudu duwe sangu. Sangu sing apik, sangu sing kowe iso takwa. Takwane ning omah ki piye? Sangu sing iso takwa, iso njaga harga diri ning omah. Aku iso aweh kiwa tengen iso. Aku iso aweh ning kanca-kancaku iso. Aku iso aweh ngene dulur-dulur iso. Takwa iki. Lelek kowe pas-pasan, cenderung kurang, kepepet sesuk nyilih tanggane utang. Waya balik nih gak iso balik nih. Tiga baliknya utang kontone sitoke tiga tutup. Terus gali lubang tutup lubang. Iki besok takwa. Itu yang dimaksud wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Jadi ngibadah niku hanya berapa menit. Ngibadah itu hanya berapa menit. Liyane kuwi gane ibadah para puluh salat untuk watazawwadu maksudnya. Ning golek sangu. Sangu apa? Sangu sing wis takwa. Warasul hikmah makhafatullah, kepalanya hikmah takut kepada Allah. Artinya perkara yang kau jalankan kok dasarnya takut kepada Allah mesti bawa hikmah. Perhitungannya perkara iku aja jabatan, duit ngono. Apa yang kami jalankan itu udah pengen golek dilep wong, gengsi, jabatan, duit, ojo. Apa yang kita jalankan ini dapat keridhaan Allah tidak. Ini ada takwa apa tidak. Itu pertimbangannya. Nek kowe lakon ngono kuwi di belakang mesti ketemu hikmah. Ada sebuah hadis begini ya, riwayat mana? Siapapun meninggalkan barang haram padahal dia dapat kesempatan untuk menerima barang haram ini, dia meninggalkan hal takut kepada Allah, Allah akan mengganti halal yang lebih berkah lebih banyak. Al-Hadis al-Kamah. Contohnya ini, sebenarnya berkaca sama diparani tim, pengantin saya tambahnya orang. Terus kata tambahnya terus, janji dengan Nabi, minggu dijual dengan Gusti sebuah pakai. Itu Rasul ada janji seperti ini, tinggalkan perkara haram, pasti Allah akan mengganti yang halal yang lebih berkah. Riwayat di mana ada hadisnya begitu. Terus sebaliknya, nek mbok tampani, iki mbok tampani. Kuwi wong iki padha karo ngombe arak. Titik. Ngombe. Tambah ndak titik. Sesuk tuman enggak? Tuman. Dek iki rada emoh ora saged semua. Sesuk nang golek neh. Tuman. Terus rasane haram. Wasyikru bimazarihi mazamir iblis. Nyanyian itu trompetnya iblis. Ketika nyanyian dikumandangkan, musik dikumandangkan, nang lapangan mesti rame. Trompetnya iblis kok.
energinya kuat. Wan nisa kibaratus syaitan, perempuan-perempuan itu jaring-jaring setan. Setan itu jaring kayak wong wedok-wedok. Jadi jaring popo ora ketiwak setenek kabeh. Itu jaring setan. Napa jenenge tuyul ku kadang kalah karo jaring setan. Sampean gawe warung. Warung. Digolekne penglaris, digolekne dukun, pasang tunggal-tunggal rame. Yang gawe iki tak saingi, tak gawe warung sandingi. Aku ora gunane tuyul, gunane jaring-jaring setan. Wedok-wedok sing ayu-ayu roke cekak-cekak tak kon dadi pelayan, kalah warung rumah. Mana jaring setan nang ngono. Sopo? Kamu wedok-wedok. Malah teori ini Yahudi jaring-jaring setan yang dipakai. Wanisa hibartus syayatin. Wasarul makasibi kasbur riba. Sejelek-jelek penghasilan ada penghasilan riba. Wasarul ma'adil malu yatim. Jelek-jeleknya makan hartanya anak yatim. Wasaid malu itu bidhari. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Nek koncomu lewat dalan kuwi cilaka mosok mbok terokne, iku goblok tenan. Nek koncomu iku sukses terokno. Penak jane. Pengen sukses, lek hadis iki nerono wong sing sukses. Nerokne ternak pitik ana ternak tekek. Mana udah aju. Wasaki manusia akibatnya umi orang yang celaka sudah tercatat dalam perut ibunya. Entah saudara. Mungkin misalnya. Oke. Cukup sekian. Alhamdulillah min subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.